Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya di channel Aquaculture MSC. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hari ini kita akan bahas tentang penyakit udang ya, yaitu IMNV atau yang sering kita dengar ya, bahasa umum itu MIO. Jadi IMNV ini infection myonecrosis ya, myonecrosis virus. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus. Jadi virus yang memang yang menyebabkan banyak kerugian ya di para petambak ya, terutama di tambak-tambak yang di skala besar. Soalnya ini penyakitnya itu dia membutuhkan inang. Jadi inang itu penyakit mio ini dia itu bisa terkena atau terjangkit itu melalui vertikal. Jadi berarti dia vertikal ya kan? Vertikal. Berarti dia dari induk. Jadi dari penyakit ini bisa melalui induk ya, melalui induk udang. Induk terus langsung ke anakannya benur. Jadi dari induk kemudian ke benur, jadi secara vertikal, sehingga penyebabnya ini memang tak diketahui pada awalnya, karena masa inkubasi dari penyakit mio ini atau IMNV ini dia tuh berkisar antara 40 sampai 60 hari. Jadi untuk awal-awal itu benurnya itu baik-baik aja gitu, bibitnya atau benurnya itu bagus-bagus saja, kita budidayakan apa segala macam. Tiba-tiba ketika sudah jalan ke di usia 40 sampai 60 barulah muncul tanda-tanda dari penyakit ini. Yaitu tanda-tanda dari penyakit ini yaitu terjadinya udang sering kram otot. Jadi kram otot, jadi di bagian ini ada kuah udang guys. Jadi yang dikatakan kram otot itu, jadi di sini di apanya ini, ruas-ruasnya ini dia putih-putih guys. Di udang faname itu putih-putih, terjadi gumpal-gumpalan seperti awan ya kata bahasa umumnya. Ini putih-putih, di ruasnya putih-putih. Kelamaan karena tidak ada pencegahan di awal, kemudian tidak ada penanggulangan lebih lanjut, akan terjadi namanya nekrosis atau sel-sel mati. Jadi yang putih-putih ini dia akan mulai memerah. Dimulai dari ujung ini, dari ujung ekor, kemudian merambat merah-merah sampai segini. Ini akan terus ini guys. Jadi dimulai dari ekornya merah ya, sampai ke badannya dan seterusnya. Jadi kenapa merah dari sini, karena tidak ada penanggulangannya lagi guys. Jadi ketika sudah kena itu susah kita untuk mengobati, karena sampai sekarang ini belum ada vaksin untuk virus si mio ini. Sampai sekarang belum ada vaksinnya ya. Jadi awalnya dari ekor terus ke ruas-ruas atas gitu sampai ke bagian badannya. Kemudian si udang ini kenapa bisa terkena ya? Kenapa bisa terkena? Yang pertama itu sebenarnya semua penyakit ya, termasuk manusia ya. Jadi sebenarnya semua penyakit itu sudah ada bibitnya. Jadi sudah ada bibit penyakit, baik itu penyakit apa ya. Jadi pasti ada namanya penyebabnya guys. Ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya gitu? Apa yang membuat si penyakit ini tiba-tiba bisa menjakit si udang ini? Karena apa? Jadi untuk udang itu biasanya itu tidak ada namanya obat guys. Tidak ada obat setelah kena sakit gitu. Mio, IMNV, kemudian pakai ini, mio langsung sembuh. Belum ada guys, belum ada. Yang ada itu kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara kita jaga ya. Kita jaga kualitas airnya. Kita hapus tuh guys ya. Jadi kita jaga kualitas airnya, kualitas air kolam ya. Kemudian kita jaga kebutuhan pakannya, jangan sampai pakannya itu berlebih, jangan sampai pakannya kurang ya. Jadi pertama itu kita jaga kualitas air ya guys. Jadi ada pepatah di dunia perundangan ya, di dunia budidaya udang itu
namanya budidaya air sebenarnya. Budidaya air, maka udangnya akan sehat. Berarti kita harus menjaga kualitas air dulu. Yang pertama itu kita jaga kualitas air. Air. Jadi ini kualitas air itu apa aja gitu ya kan? Ada amonia, kemudian pH, ada salinitas, nitrat, nitrit, fosfat, dan lain-lain. Jadi ada macam-macam guys. Jadi kualitas air itu ada banyak, ada amoniak, pH, nitrat, nitrit, fosfat, kemudian ada oksigen, ada yang lainnya gitu ya. Jadi untuk ini yang penting kita jaga, ini yang umumnya ini guys, sama DO ya, disulfat oksigen atau oksigen terlarut. Bagaimana bang cara kita menjaga kualitas airnya? Yang pertama kita jaga kualitas airnya itu, pertama kita jaga supaya air itu tidak terlalu kental ya. Itu plankton, ini ada plankton. Ini plankton. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas air? Itu kita jaga ini semua. Jadi ini kita jaga semua, ya. Kita jaga semua dengan cara kita perhatikan kualitasnya apakah menurun atau malah lebih bagus. Ya. Lakukanlah yang pertama, lakukanlah pergantian air secara berkala. Jadi dalam upaya usahakan dalam satu siklus itu air itu berganti sebanyak 600%. Jadi selama satu siklus 140 hari, 120 hari ya, airnya harus berganti sebanyak 600%. Gimana bang cara ganti air 600%? Apakah sekali apakah langsung kita ganti 600% bang? Enggak. Jadi pergantian air itu kita lakukan secara berkala. Di DOC awal kita ganti dengan 3-5% airnya. Di DOC setelah 30-an gitu. Setelah 30-an kita mulai ganti airnya 5% tiap hari, 5%. Tapi kita lihat cuaca juga guys. Ketika cuaca mendung kita nggak usah ganti air guys ya, tapi perhatikan parameter kualitas airnya. Ketika hari cerah baru kita ganti air. Kenapa harus ganti air di hari cerah bang? Kenapa nggak pas mendung? Kan bagus, nggak panas gitu. Soalnya ditakutkan ketika mendung hujan guys, kita airnya baru kita ganti ya kan, baru kita ganti air hujan turun gitu ya kan, otomatis air hujan itu akan bercampur, akan mempengaruhi pH dari si kolam. pH dari air kolam tersebut akan mempengaruhi juga si udangnya. Karena fluktuasi, kalau kita ganti air, fluktuasi suhu ya, suhu, pH dan lainnya yang di dalam air itu akan cepat guys. Ya. Nggak ubahnya kita minum air teh panas ya kan. Kita buat setengah. Itu kita campur lagi pakai air biasa, karena otomatis kan suhunya berubah guys. Maka airnya itu akan dingin gitu, yang seharusnya hangat menjadi dingin, sehingga akan mempengaruhi nafsu makan si udang. Nah, itu untuk menjaga kualitas air guys. Kemudian ini kita hapus dulu ya, ini kualitas airnya. Ini kita cerita cepat aja guys ya, ini pokok-pokoknya aja nih. Kemudian setelah kualitas air itu kita jaga pola makan ya guys. Jadi ada pola makannya itu, kan ada orang beri makan 4 kali sehari atau 5 sampai 6 kali sehari gitu ya. Ada yang 4 kali sehari, ada yang 5 hari sekali, ada 5 kali sehari, itu ada yang 6 kali sehari. Jadi yang mana bagus bang? Bagus 4, 5 atau 6? Itu tergantung kalian masing-masing guys. Kalau kalian punya banyak anggota sanggup sampai 6, silakan 6, malah lebih bagus. Apalagi sekarang kan udah ada namanya automatic feeder. Kemudian setelah jumlah pemberian ya, durasi pemberian, kemudian ada namanya ini durasi berapa banyak pemberian, kemudian waktunya guys, yaitu waktu pemberian pakannya. Itu baru ada waktu pemberian pakan. Itu ada yang
dari mulai jam 6 pagi, ada jam 7 pagi, ada jam 8 pagi, kemudian ada 10, ada 11, ada yang 12, ada dan seterusnya gitu. Ada yang orang memberi pakan itu 3 jam sekali. Kalau di hatchery itu biasanya 3 jam atau 2 jam sekali guys. Kalau di hatchery ya. Kalau di tambak ada juga yang pakai itu di bulan awal. Kemudian ada juga yang menggunakan 6 jam sekali atau 5 jam sekali baru ngasih pakan. Pakan pagi dari mulai jam 7, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 6 sore dan sebagainya gitu. Kalau anggotanya sanggup sampai malam ya silakan. Durasi pemberian pakannya bisa banyak gitu. Kemudian baru jumlah pakan yang dikasih ya, jumlah pakan yang dikasih. Jadi untuk jumlah pakan ini yang paling penting ini guys. Karena kenapa paling penting? Jadi jumlah pakan yang dikasih itu harus sesuai dengan kebutuhan si udang, ya kan? Karena kalau harus sesuai ini ya, jumlah pakan harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Ditakutkan ketika pakan itu kita berikan secara berlebih ya kan, karena dari penelitian yang sudah dilakukan itu pakan ini yang dimakan itu hanya sekitar 60%. Ya, jadi yang sisa 40% ini 60 sampai 70%. Jadi 30%-nya kemana bang? Ya. Jadi 30% ini akan terlarut di air, terlarut dan menumpuk di dasar kolam. Jadi yang 30% ini guys, yang 30% inilah yang bisa menjadi penyakit. Karena kan yang dimakan itu lebih kurang dia 60 sampai 70% yang dimakan sama si udang. Kemudian diproses menjadi energi, kemudian menjadi daging ya, yang membuat si udang itu cepat besar. Kemudian 30% lagi kemana bang? 30% ini dia akan terlarut di dalam air, kemudian akan menjadi partikel-partikel melayang di dalam air, kemudian akan menumpuk di dasar kolam. Inilah yang akan menjadi biang penyakit dari si ini, menjadi biang penyakit dari si udang. Ya. Ini kita hapus ya guys. Jadi pakan tadi yang menumpuk tadi akan menjadi penyakit. Ya, ini kita analogikan. Ini kolam. Ya, ini air. Nah, ini kolam ya. Ini air, sini udang. Jadi pakan yang kita kasih ya, kita kasih pakan ya kan. Jadi yang pakan yang kita kasih ini akan sebagian itu 30% akan menumpuk di sini. Jadi itu pakan yang menumpuk sebanyak 30%. Bang, bagaimana cara mencegahnya Bang supaya 30% ini tidak mempengaruhi si udang? Yang itu baru kita lakukan yang namanya sipon. Jadi yang ini kita sipon. Ya. Namanya kita sipon. Guna sipon ini apa Bang? Sipon ini gunanya untuk menyedot ya, mengeluarkan kotoran ya. Bukan hanya pakan tadi aja, kotoran juga. Kotoran, partikel, sisa-sisa dari kalau kita ada ngasih kapur, itu disedot. Itulah namanya disipon. Kita sipon dari dasar ini. Ini nanti sipon ada selang ya, selang dari sini. Ini selang ini akan nyedot di sini. Ini akan disedot semua. Sedot sehingga di dasar kolam itu apanya bersih, di dasar kolam setelah disipon itu akan bersih, sehingga mengurangi hal-hal yang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Soal penyakitnya dari situ guys. Jadi kita sering ganti air ya kan, kita menjaga kualitas airnya. Kemudian kita sering sipon, mencegah penumpukan pakan serta kotoran udang yang ada di dalam kolam, sehingga kualitas air terjaga, kesehatan udang terjaga, kemudian udang juga nyaman di dalam kolam tersebut guys. Jadi untuk pencegahannya seperti itu guys ya. Pencegahan itu dari mulai menjaga kualitas air, menjaga pola makannya, jumlah pakan yang diberikan, kemudian obat-obatan yang diberikan. Untuk saran aja dari saya ya, kalau memang kawan-kawan punya budget lebih, terutama yang di PT-PT pasti itu budgetnya udah ada. Rata-rata sekarang PT itu menggunakan namanya probiotik, berbagai macam lah. Ada yang
ini itu yang mengandung apa? Mengandung bakteri apa ya, banyak bakteri lah yang bisa mengelola. Contoh kita untuk ngerawat air ini kita bisa pakai bakteri untuk pengolahan atau mengurai ya, mengurai sisa-sisa pakan serta sisa-sisa pakan serta kotoran itu guys. Sisa pakan serta kotoran sini kita bisa menggunakan probiotik. Ya, apa aja probiotiknya, banyak macam guys. Nanti tinggal searching aja di Google probiotik udang untuk mengelola air serta meningkatkan nafsu makan si udang juga guys. Kemudian apalagi bang cara bang mencegah supaya udang kita nggak sakit bang? Ya, caranya itu berilah suplemen tambahan. Jadi suplemen tambahan itu bisa berupa vitamin, ya kan, vitamin B, vitamin A, vitamin C, ya kan. Rata-rata itu biasanya dipakai di tambak itu kita pakai vitamin C kalau nggak salah. Vitamin C memang